Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raja Abelda Gusnawati. Saya akan menguji validitas dan reliabilitas data menggunakan SPSS. Yang pertama, uji validitas. Uji validitas berguna untuk mengetahui kevalidatan data atau kesesuaian kuesioner yang digunakan oleh peneliti dalam mengukur dan memperoleh data penelitian dari para responden. Kemudian, untuk dasar pengambilan uji validitas terbagi menjadi dua. Yang pertama, membandingkan nilai R hitung dengan R tabel. Jika nilai R hitungnya lebih dari R tabel, maka data itu valid. Sedangkan jika nilai R hitungnya kurang dari R tabel, maka datanya tidak valid. Yang kedua, bisa melihat melalui nilai signifikasi. Jika nilai signifikasinya kurang dari 0,05, maka datanya valid. Sedangkan jika nilai signifikasinya lebih dari 0,05, maka data itu tidak valid. Nah, di sini saya untuk contohnya sudah menyediakan data dengan 30 responden. Kemudian kita copy nilai X-nya dengan total, lalu pindah ke aplikasi SPSS dan disalin di bagian data view-nya. Kita salin, paste. Bisa dilihat tampilannya masih ada var 001, 002, 003 sampai var 0011. Untuk merapikannya, kita bisa beralih ke variable view. Agar efisien tidak mengerjakan satu-satu, maka kita bisa menggunakan Ctrl F. Kemudian di bagian replace, kemudian var 00 itu dengan X. Replace all. Kemudian ininya udah berubah. Terus kita ubah yang X01-nya jadi X1 dan begitu seterusnya. Nah, untuk tabel terakhir itu kita ganti jadi total, bukan X11. Untuk menguji validitas datanya, maka di sini kita pilih analyze. Kemudian pilih yang correlate, lalu pilih yang bivariate, dan dari X1 sampai total itu kita pindahkan ke variables, ke kolom yang sebelahnya. Nah, lalu setelah masuk ke variabel semua, kita klik OK. Nah, nanti di sini akan muncul dokumen korelasi. Nah, dari sinilah kita dapat melihat valid atau tidaknya suatu item. Bisa dilihat di sini ada percent correlation atau yang bisa kita sebut dengan R hitung. Lalu di bawahnya itu ada nilai signifikasinya dan N jumlah R dari respondennya. Nah, di sini kita beralih ke kolom total. Yang paling ujung. Nah, cara menguji data itu valid atau tidaknya dengan membandingkan R hitung dengan R tabelnya. Untuk di contoh datanya, ini kita mendapat responden sebanyak 30, N-nya itu 30. Untuk nilai R tabelnya dengan N responden 30 orang, maka signifikasi 5%, maka diperoleh R tabelnya yaitu sebesar 0,361. Nah, di sini untuk yang tabel pertama tadi sudah dijelaskan bahwa jika nilai R hitung lebih dari R tabel, maka datanya valid. Bisa kita lihat di sini untuk X1-nya yaitu R hitungnya sebesar 0,467.
dan R tabelnya tadi 0,361, maka R hitungnya lebih dari R tabel, maka data yang diperoleh adalah valid, dan begitu seterusnya untuk X2, X3, dan seterusnya. Kita harus melihat satu-satu nilai korelasinya dari data yang kita miliki. Kemudian yang cara keduanya yaitu kita bisa lihat dari nilai signifikasinya, yaitu kolom yang di bawahnya. Jika nilai signifikasinya kurang dari 0,05, maka datanya itu adalah valid. Namun, jika lebih, maka datanya adalah tidak valid. Di sini nilai signifikasinya yang untuk X1 itu 0,09. Ini nilai signifikasinya itu kurang dari 0,05. Maka datanya adalah valid. Nah, yang di X2-nya itu nilai signifikasinya sebesar 0,112, itu lebih dari 0,05, maka datanya tidak valid. Dan untuk yang X3-nya ada nilai signifikasinya yaitu 0,031. Untuk menguji reliabilitas ini, kita buka data yang tadi lagi. Untuk caranya itu kita buka analyze, lalu scale, lalu pilih reliability analysis. Kemudian kali ini yang kita pindahkan itu hanya X-nya saja, totalnya itu tidak kita pindahkan. Lalu pindahkan ke item semua X-nya. Kemudian klik statistik. Lalu centang yang scale if item deleted-nya. Lalu pilih continue. Lalu untuk modelnya kita pilih alpha, lalu oke. Lalu akan muncul hasil uji reliability-nya. Di sini kita perhatikan yang tabel reliability statistiknya. Untuk corn batch alpha-nya itu 0,065 dan end of items-nya itu adalah 10. Nah, sudah dijelaskan tadi, dikatakan reliable menurut Wiratna Sujarwi tahun 2014 jika nilai corn batch alpha-nya lebih dari 0,6. Dari sini kita tahu bahwa nilai corn batch-nya itu sebesar 0,065, itu kurang dari 0,6, maka data itu tidak reliable. Demikian penjelasan saya mengenai uji validitas dan reliabilitas menggunakan SPSS. Semoga mudah dipahami dan dimengerti. Perkenalkan, nama saya Tia Maharani. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang uji asumsi klasik. Nah, uji asumsi klasik ini merupakan uji prasyarat yang dilakukan sebelum melakukan analisis lebih lanjut terhadap data yang telah dikumpulkan. Pengujian asumsi klasik ini ditujukan agar menghasilkan model regresi yang memenuhi kriteria dari BLUE. Terdiri dari 4 uji. Yang pertama, uji normalitas. Yang kedua, uji multikolineralitas. Yang ketiga, uji heteroskedasititas. Yang keempat, uji autokorelasi. Nah, di sini saya sudah mempersiapkan datanya. Kita copy aja X sama dan Y-nya. Kita copy aja datanya. Lalu dipaste ke SPSS. Kita klik di variable view, lalu di var 00 ini replace, diganti file-nya itu jadi var 000. Di bagian replace with-nya di bagian file-nya itu ganti jadi var 00. Dan replace with-nya jadi X, lalu replace all.
yang ini masih ada nolnya, lalu kita ganti menjadi X1 dan X2 dan Y. Lalu di bagian label kita ganti menjadi diskon, kualitas, dan keputusan membeli sesuai dengan data kita tadi. Lalu di bagian measure masih ada unknown ketiga-tiganya. Kita ganti menjadi scale untuk variabel X1 dan X2, dan Y itu tetap unknown. Lalu kita kembali ke data view. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang uji normalitas. Uji normalitas itu dilakukan untuk mendistribusikan suatu data normal atau tidak. Tujuannya untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel. Apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal atau tidak. Ada 3 bagian untuk menguji asumsi klasik ini. Yang pertama itu histogram, pp-plot, dan Kolmogorov-Simimov. Nah, langsung aja ke ujinya. Kita klik bagian analyze di bagian regresi. Regression di bagian linear. Untuk diskon X1 dan X2 kita letakkan di variabel independen. Sedangkan untuk keputusan membeli kita letakkan di variabel dependen. Lalu setelah kita memindahkan variabel Y ke dependen, kita klik di bagian statistik. Nah, kita centang yang collinearity diagnostic, lalu continue. Setelah itu di bagian plots, centang yang bagian receipt itu dipindahkan ke variabel Y-nya, dan variabel X diisi dengan zpred. Nah, setelah itu kita centang di bagian histogram, normal probability plot, dan produce all partial plots. Hanya di bagian histogram dan normal probability plot. Lalu save. Centang di bagian understandard di bagian residual, lalu continue, lalu oke. Nah, di sini udah muncul data-datanya. Nah, yang pertama kita akan melakukan uji histogram. Histogram dikatakan normal apabila berbentuk seperti ini. Interpretasinya yaitu berdasarkan grafik histogram di samping dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal karena memiliki karakteristik berbentuk seperti lonceng dan tidak melenceng ke kanan dan ke kiri. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang uji p-plot. P-plot itu dikatakan normal apabila titik-titik bulat mengikuti dari garis diagonal. Nah, interpretasinya berdasarkan grafik p-plot di samping dapat kita lihat sebaran titik-titik berada di sekitar dan mendekati garis diagonal. Hal ini menunjukkan bahwa data berdistribusi normal. Nah, selesai dengan uji p-plot, selanjutnya kita melakukan uji Kolmogorov-Smirnov. Nah, untuk melakukan uji Kolmogorov ini adalah langkahnya lagi. Kita blok bagian yang tadi, lalu kita ke analyze non-parametric text, lalu legalisi dialog, dan one sample KS. Lalu di sini masukkan lagi standard residual yang tadi ke test variable list. Lalu checklist oke. Nah, di sini data-datanya udah keluar. Nah, ini dia one sample Kolmogorov test. Nah, di sini langsung aja kita interpretasikan.
Kolmogorov-Smirnov normal jika tingkat signifikannya lebih besar daripada 0,05 dan dikatakan tidak normal apabila sebaliknya. Nah, interpretasinya itu berdasarkan data yang ada terlihat tingkat signifikannya sebesar 0,280 itu lebih besar dari 0,05, maka dapat dikatakan data berdistribusi normal. Nah, di sini ada selanjutnya uji multikolineralitas. Nah, di situ tujuannya itu untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolineralitas dengan melihat besarnya nilai varian inflation factor yaitu FIF dan tolerance value. Kapan data dikatakan multikolineralitas? Yaitu jika nilai FIF itu lebih kecil daripada 10 dan nilai tolerance value itu lebih besar daripada 0,01, maka dinyatakan terjadi multikolineralitas. Nah, langsung saja kita interpretasikan. Berdasarkan tabel koefisien diketahui nilai FIF atau X1 dan X2-nya adalah 1. Itu lebih kecil daripada 10 dan nilai toleransinya itu value-nya itu untuk X1 dan X2-nya itu adalah, dan untuk nilai tolerance value untuk X1 dan X2-nya adalah 1. Itu lebih besar daripada 0,01. Maka dapat disimpulkan tidak terjadi multikolineralitas. Nah, selanjutnya ada uji heteroskedasisitas. Nah, itu tujuannya untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Kapan data dikatakan tidak heteroskedasisitas? Yaitu apabila tidak ada pola yang jelas seperti titik-titik yang menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Nah, ini pada contohnya itu sudah seperti ini. Dan langsung saja kita interpretasikan. Dilihat dari grafik scatter di samping, jelas bahwa tidak ada pola tertentu karena titik menyebar tidak beraturan di atas dan di bawah sumbu 0 pada sumbu Y. Maka dapat disimpulkan tidak terjadi gejala heteroskedasisitas. Nah, selanjutnya untuk uji autokorelasi. Pertama, kita blok lagi ke yang tadi. Lalu kita klik yang analyze di bagian regresi. Lalu klik yang linearnya. Nah, seperti tadi, untuk variabel dependennya itu untuk keputusan membeli dan sisanya untuk X1 dan X2-nya di bagian bawahnya. Lalu kita klik yang statistik, kita checklist yang Darwin-Watson. Lalu oke. Lalu di bagian selanjutnya, selanjutnya itu uji autokorelasi untuk Darwin-Watson. Nah, di sini udah muncul data-datanya, yaitu tujuannya untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode T dengan kesalahan pada periode T kurang 1 pada sebelumnya. Nah, syarat untuk lolos uji autokorelasi ini yaitu adalah DU-nya itu lebih kecil daripada DW dan lebih kecil daripada 4 dikurang DU. Nah, nilai DU lebih kecil daripada DW. Nilai DW lebih kecil dari 4 dikurang DU. Nah, untuk dari DU-nya itu 1,2837 itu dapat dari tabel. Nah, di sini tabelnya. Kita pakai yang K2 untuk DU. Dan kita cari data yang 30. Karena kita ada 30 data. Oke, untuk DW-nya kita adalah 1,326. Nah, untuk DU 4 dikurang 1,2837 yaitu 2,7163. Nah, 1,2837 itu lebih kecil daripada 1,326, itu lebih kecil daripada 2,7613. Nah, dapat kita simpulkan atau kita interpretasikan dari data di atas dapat disimpulkan bahwa data sudah lulus dari uji autokorelasi dikarenakan nilai DW itu 1,326 berada di antara nilai DU yaitu 1,2837 dan nilai 4 dikurang DU yaitu 2,7163. Nah, sekian penjelasan saya tentang uji asumsi klasik dan uji selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baiklah, perkenalkan saya Fatima Zahra. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis regresi linear berganda. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang analisis regresi linear berganda.
Analisis regresi berganda bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Regresi berganda biasanya digunakan ketika jumlah variabel independen mempunyai setidaknya minimal 2 variabel. Kemudian ada beberapa uji prasyarat yang harus terpenuhi sebelum melakukan analisis regresi berganda. Di antaranya lolos uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji multikolinearitas, dan uji autokorelasi atau bisa disebut biasanya data time series atau data sekunder. Skala yang digunakan dalam regresi berganda yaitu interval atau rasio variabel dependen. Baiklah, di sini sudah tersedia data-data yang akan diuji. Jadi untuk mengujinya itu kita ke analyze, kemudian kita ke regresi, lalu linear. Nah, untuk y-nya dependen ini kita isi dengan y, dan independennya itu kita isi dengan x1 dan x2. Lalu kita pencet OK. Nah, di sini akan tampak data-data regresinya. Baik, di sini kita akan melihat data yang ada pada model summary. Di situ kita melihat di kolom adjusted R-square. Di situ ada nilainya 0,707. Nah, diketahui nilai adjusted R-square sebesar 0,707, maka dapat disimpulkan bahwa sumbangan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan bersama-sama sebesar 70%. Nah, setelah kita menganalisis output koefisien determinasi, kita akan menganalisis output uji F yang bisa kita lihat pada data ANOVA. Di sini untuk menganalisis output UGF, model regresi dinyatakan fit jika nilai signifikasinya itu kurang dari 0,05. Nah, di sini tuh kan nilai signifikasinya itu 0,001, yang artinya 0,001 itu kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen berpengaruh signifikan secara simultan bersama-sama terhadap variabel dependen. Kemudian kita ke output uji T. Nah, di sini pengujian uji T itu ada kriterianya, yaitu jika nilai signifikasi kurang dari 0,05, kesimpulannya ada pengaruh secara signifikan. Dan jika nilai signifikan tepat di angka 0,05, maka untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, bisa menggunakan perbandingan T hitung dengan T tabel. Di sini kita akan menganalisis uji T atau uji hipotesis. Dapat dilihat pada data koefisien nilai signifikan pada variabel X1 itu sebesar 0,543, yang dimana 0,543 itu besar dari 0,05. Maka disimpulkan bahwa variabel X1 tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. Kemudian pada nilai signifikan variabel X2 itu ada itu nilainya sebesar 0,001, di mana 0,001 ini kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel X2 berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. Setelah menganalisis uji T atau uji hipotesis, maka dilanjutkan dengan analisis persamaan regresi berganda. Nah, di sini sudah didapati persamaan regresi bergandanya, yaitu nilai konstantanya adalah negatif 1,693, kemudian nilai X1-nya adalah 0,096 dan nilai X2-nya adalah 1,009. Di mana nilai konstanta yang diperoleh sebesar negatif 1,693 bisa diartikan jika variabel independen bernilai 0 atau konstan, maka variabel dependen bernilai negatif 1,69. Kemudian jika nilai koefisien regresi berganda variabel X bernilai positif sebesar 0,096, maka bisa diartikan jika variabel X1 meningkat, maka variabel Y juga meningkat. Begitu juga sebaliknya.
Sama halnya dengan nilai koefisien regresi variabel X2 bernilai positif sebesar 1,009, maka bisa diartikan jika variabel X2 meningkat, maka variabel Y juga akan meningkat, dan begitu juga sebaliknya. Baiklah, sekian penjelasan saya tentang analisis regresi linear berganda. Semoga dapat teman-teman semua pahami. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.